Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurullah wa ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ata ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali. Moga-moga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala kemudian ridho memasukkan kita ke dalam surganya. Pada kesempatan pagi hari ini saya menjawab permintaan dari salah seorang jamaah untuk membahas tentang masalah wali jadab atau wali majdub terkait dengan fenomena Gus Ja'far Pasuruan atau Gus Bakar bin Abi Bakar Gresik, yang orang-orang ini dari segi penampilannya saja sudah menunjukkan tidak normal. Dari mulai mereka tidak berpakaian, mereka kemudian tidak melaksanakan sholat, mereka kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang aneh, tapi oleh sebagian masyarakat muslim, bahkan oleh beberapa pondok pesantren, bahkan oleh orang-orang yang sebenarnya identik dengan mengkaji ilmu-ilmu agama, justru dianggap sebagai wali. Karena di dalam pemahaman orang-orang sufi itu ada tingkatan jadab atau juga disebut dengan majdub. Jadab atau majdub itu apa sih? Kalau saya mengambil dari referensi orang-orang sufi, mereka mendefinisikan jadab atau majdub itu adalah kondisi di mana seseorang sudah diangkat kesadarannya oleh Allah karena dia bisa melihat hal-hal yang sifatnya adalah ilahiyah. Jadi yang dia lihat sudah bukan hal-hal yang dilihat oleh manusia biasa, tetapi konon dilihat oleh orang-orang yang sudah Allah ridhoi, sudah Allah cintai, bahkan bisa melihat Allah, yang menyebabkan kondisi jiwanya itu terguncang. Sehingga kemudian tidak jarang orang-orang yang disebut dengan wali jadab atau majdub menurut orang-orang sufi itu terkesan leneh, bahkan mungkin oleh sebagian orang dikatakan sebagai orang gila. Nah, pemandangan-pemandangan yang ada di negara kita seperti ini, maka sebenarnya akarnya berasal dari mana? Kalau saya tidak salah, saya pernah menyampaikan di masjid ini 2 tahun yang lalu, di tahun 2020, tatkala saya membahas tentang kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Khodir alaihissalam. Jadi mungkin jamaah yang tanya kepada saya tentang Habib Bakar bin Abu Bakar Gresik, Habib Ja'far Pasuruan itu mungkin saat itu belum hadir karena 2 tahun yang lalu kita ngajinya di malam hari ya. Kita belum memulai kegiatan di pagi hari. Maka supaya kemudian terkesan adil dan menjawab pertanyaan beliau, maka pagi hari ini kita flashback kembali apa yang dulu pernah saya sampaikan 2 tahun yang lalu tentang kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khodir alaihissalam. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa menemukan kisah pertemuan 2 nabi besar ini di dalam Al-Quran. Pertama di dalam surat Al-Kahfi, mulai dari ayat yang ke-60 dan seterusnya. Selain di dalam Al-Quran, maka kisahnya juga bisa kita temukan di dalam hadis. Misalnya nggak usah jauh-jauh, kita ambil Shahihul Bukhari, nomor hadis 119. Yang hadis itu secara panjang lebar dari awal sampai akhir menceritakan bagaimana 2 tokoh ini bisa bertemu,
dan apa kesimpulan hukum yang bisa kita ambil dari pertemuan dua tokoh besar ini. Yang pertama, kalau kita pakai riwayat di dalam Sahihul Bukhari, maka riwayat itu tidak bisa lepas dari seorang sahabat mulia yang bernama Sa'id bin Jubair, yang mengadu kepada Abdullah bin Abbas tentang seorang laki-laki yang bernama Nauf al-Bakali. Nauf al-Bakali saat itu bikin geger karena dia menafsirkan Musa di dalam surat Al-Kahfi itu bukan Musa bin Imran alaihissalam, bukan Musa yang diutus oleh Allah dari kalangan Bani Israel yang berhadapan dengan Fir'aun. Bagi Nauf al-Bakali itu adalah Musa yang lain. Karena dia bikin geger, maka kemudian Sa'id bin Jubair ngadu kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kemudian mengomentari, sungguh musuh Allah itu sudah berdusta. Ubay bin Ka'ab menceritakan dari kami yang ia mendapatkan riwayat dari Nabi SAW bahwasanya suatu ketika Nabi Musa alaihissalam itu berkhutbah. Setelah berkhutbah, kemudian dia ditanya oleh seorang Bani Israel, ada enggak orang di atas permukaan bumi ini yang lebih pandai daripada kamu? Maka Nabi Musa alaihissalam karena merasa beliau adalah seorang nabi dan rasul, manusia yang paling tahu tentang Allah, tentang agama, kemudian memberikan jawaban yang hakikatnya tidak salah. Beliau kemudian menjawab, enggak ada. Yang paling tahu tentang masalah agama, yang paling tahu tentang Allah itu saya. Karena saya adalah nabi dan rasul. Ini jawaban yang bukan jawaban yang salah, jawaban yang benar. Tapi ternyata dalam pandangan Allah jawaban ini kurang pas. Karena jawaban ini terkesan kayak ada unsur kesombongan. Inginnya Allah dari Nabi Musa itu adalah Nabi Musa memberikan jawaban yang sifatnya tawadhu. Pengennya Allah tuh Nabi Musa alaihissalam menjawab dengan perkataan wallahu a'lam. Cuma Allah saja yang lebih tahu siapakah yang lebih pandai daripada saya. Karena Allah tidak suka dengan jawaban Nabi Musa, maka Nabi Musa kemudian dihukum untuk menemui seseorang yang dalam pernyataan Allah lebih pandai daripada Nabi Musa. Nabi Musa kemudian bertanya, tanda kalau nanti saya bisa menemui dia bagaimana ya Allah? Maka Allah memerintahkan Nabi Musa membawa seekor ikan di dalam keranjang. Kalau nanti ikan itu hilang, maka disitulah Nabi Musa akan bertemu dengan abdan min ibadina, hamba dari hamba-hamba kami. Karena itu lafal yang digunakan di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutkan nama Khodir. Kita tahu nama Khodir itu di dalam hadis. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari menerangkan kenapa tokoh ini disebut dengan Khodir karena berhubungan dengan kata khodro, hijau. Karena di antara karomah beliau yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari adalah annahu jalasa ala farwatin baydha fa idza tahtazu min khalfihi khadra. Tatkala Khodir ini duduk di atas tanah yang tandus, kemudian tidak lama tanah itu bergetar, kemudian akhirnya menghijau. Karena karomahnya itu mampu menyebabkan tanah yang tandus menghijau, maka kemudian dia dikenal dengan panggilan Khodir. Ini penjelasan Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari. Maka kemudian berangkatlah Nabi Musa alaihissalam ditemani seorang muridnya yang konon bernama Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ini nama yang tidak asing di telinga kita. Karena di dalam sejarah konon dia nanti juga bakal diangkat oleh Allah menjadi nabi. Berangkatlah mereka berdua dengan perbekalan makanan dan membawa ikan di dalam keranjang. Sampai kemudian mereka merasa letih beristirahat di sebuah batu besar yang tatkala kemudian mereka beristirahat dan waktu malam tiba, Allah Subhanahu wa taala membuat ikan yang berada di keranjang itu kemudian keluar dari keranjangnya, kemudian akhirnya lepas menuju ke laut. Dalam riwayat yang lain itu sempat meskipun dalam keadaan mengantuk berat, baik Musa maupun Yusha sempat melihat ikan itu keluar dari keranjang. Bahkan kejadiannya mohon maaf seperti film
frozen. Jadi air laut itu kemudian menjorok ke daratan, air yang menjorok ke daratan itu kemudian membeku menjadi es, yang kemudian menjadi jalan bagi si ikan itu untuk masuk ke dalam lautan. Yusha maupun Musa sebenarnya ngelihat, tapi karena ngantuk berat akhirnya tidak begitu dipedulikan. Sampai kemudian waktu pagi tiba, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Mereka lupa kalau ikan yang di dalam keranjang itu sudah lepas. Sampai kemudian mereka berada di sebuah tempat untuk beristirahat. Nabi Musa memerintahkan Yusha, keluarkan makanan kita, saya lapar. Maka kemudian akhirnya Yusha bin Nun baru ingat kalau ikan yang dibawa itu sudah lepas, kemudian disampaikan kepada Nabi Musa. Bukannya Nabi Musa kemudian kecewa karena ikannya lepas, tapi malah senang. Kenapa? Karena berdasarkan petunjuk Allah, di mana kamu nanti kehilangan ikan itu, maka disitulah engkau akan mendapatkan hamba dari hamba-hambaku. Maka kemudian akhirnya kembali lagi ke tempat batu besar itu, ketemu dengan seorang laki-laki yang di dalam hadis dijelaskan pakaiannya, berpakaian besar, lebar. Menunjukkan salah satu ciri orang soleh itu adalah pakaiannya bukan pakaian ketat. Dari zaman dulu orang-orang soleh itu sudah punya ciri khas dari segi berpakaian, yaitu apa? Pakaiannya longgar, sebagaimana yang diisyaratkan di dalam hadis tentang masalah sosok Khadir. Kemudian Nabi Musa mengucapkan salam kepada Khadir. Khadir kemudian bertanya, bagaimana caranya kalian mengucapkan salam? Kemudian Nabi Musa akhirnya memperkenalkan dirinya. Ana Musa, saya itu Musa. Kemudian Khadir bertanya, Musa Bani Israel? Apakah Musa dari Bani Israel? Kemudian Nabi Musa mengatakan, iya, saya Musa dari Bani Israel. Kemudian tanpa panjang, kemudian akhirnya Nabi Musa mengatakan keinginannya untuk berguru kepada Khadir. Yang Khadir entah dengan pengetahuan dari Allah atau bisa membaca mimik seseorang kan kelihatan antara pemarah dan tidak pemarah, penyabar dan tidak penyabar, kan kadang-kadang dari wajahnya udah kelihatan. Khadir kemudian mengatakan, apa kamu sabar nanti dalam menuntut ilmu yang akan kuberikan kepadamu? Jadi seakan-akan Khadir sudah mengisyaratkan kayaknya Nabi Musa bukan orang yang tipikalnya sabar. Tapi karena perintah Allah kepada Nabi Musa untuk berguru kepada Khadir, maka dia kemudian meminta kepada Khadir untuk dijadikan murid, maka akhirnya diterima. Tidak diterangkan apakah Yusha bin Nun kemudian masih ikut atau kemudian pulang. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan konon karena sudah ketemu dengan Khadir, Yusha bin Nun kemudian pulang, tinggal mereka berdua saja, yaitu Musa dengan Khadir. Kemudian ada kejadian, mereka kemudian ke tepi pantai mencari sebuah kapal yang akan ditumpangi. Ada sebuah kapal yang awaknya itu mengenal Khadir, kemudian merapat, mempersilahkan Khadir dan Nabi Musa untuk naik kapal itu secara gratis. Ketika sudah naik kapal, Allah membuat kejadian ada seekor burung mematuk air laut itu beberapa kali untuk diminum. Kemudian Khadir berkata, itulah perumpamaan dunia dan akhirat. Yang diminum oleh burung itu adalah dunia dan lautan seluas ini adalah akhirat. Jadi perbandingan dunia dan akhirat itu gak ada apa-apanya. Makanya kalau kita sebagai muslim lebih mementingkan kehidupan akhirat karena kehidupan dunia itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Kemudian gak lama Khadir kemudian mengambil sebuah papan dari kapal itu, yang papan itu ternyata bagian dari kapal, yang kalau kemudian dicopot pelan-pelan nanti kapal itu bakal tenggelam. Musa kemudian mengingkari yang dilakukan oleh Khadir, kemudian mengingatkan kita itu udah dikasih tumpangan gratis, bukannya kamu berterima kasih malah dirusak. Maka Khadir kemudian mengingatkan, kamu nggak sabar kan? Gitu ya. Maka kemudian Nabi Musa sadar kesalahannya, bahwasanya persyaratan menuntut ilmu itu kan harus sabar, tapi dia tidak sabar bahkan menegur apa yang dilakukan Khadir. Maka Nabi Musa minta maaf kepada Khadir. Kemudian mereka akhirnya sampai di sebuah tempat
Tidak jauh dari mereka berjalan di pantai itu ada seorang anak yang sedang bermain dengan teman-temannya. Khadir mendekati seorang anak kecil, kemudian dipegang kepalanya, diangkat, dibanting dalam sebuah riwayat, bahkan sampai kepalanya lepas, copot, dibunuh oleh Khadir. Nabi Musa kaget. Kemudian Nabi Musa mengingkari perbuatan Khadir. Khadir pun mengingatkan, engkau tidak sabar. Maka kemudian Nabi Musa teringat, wah ini adalah orang yang Allah tunjuk aku menuntut ilmu kepadanya. Dia 2 kali menegurku karena aku dikatakan tidak sabar. Maka kemudian dia meminta maaf kepada Khadir. Kemudian mereka masuk ke dalam sebuah kampung dengan harapan diberikan makanan. Karena di perjalanan mereka tidak makan. Ternyata penduduk kampung tidak mau memberikan makanan. Akhirnya kedua tokoh ini keluar. Dan uniknya tatkala melihat ada sebuah tembok yang hampir roboh, Khadir itu kemudian malah membetulkannya, meluruskannya. Nabi Musa sekali lagi menegurnya, kita di sini itu nggak dikasih makan. Kalau mereka berbuat buruk kepada kita, ngapain kita kemudian berbuat baik kepada mereka? Kemudian Khadir mengatakan ketiga kalinya, kamu tidak sabar. Maka kemudian akhirnya Khadir mengatakan, ini adalah waktu perpisahan antara diriku dan dirimu. Maka sebelum kita berpisah, aku berikan dulu takwil dari 3 kejadian yang kita alami. Yang pertama, aku rusak papan perahu itu karena kalau dilanjutkan perjalanannya, mereka akan menuju sebuah daerah yang daerah itu banyak perompaknya. Aku khawatir awak kapal itu nanti hartanya dirampas oleh para perompak itu, maka aku rusak dulu kapalnya supaya mereka tidak jadi melewati daerah perompak itu. Yang kedua, ku bunuh anak kecil itu karena Allah memberikan ilmu kepadaku, ini anak ketika besar bakal durhaka kepada orang tuanya. Sebelum itu terjadi, maka ku bunuh dulu anak ini dan Allah akan memberikan ganti kepada 2 orang tuanya yang soleh dan solehah dengan anak yang berbakti. Sedangkan kejadian yang ketiga, ku bangun kembali, ku luruskan kembali, ku betulkan kembali tembok yang hampir rubuh. Karena di bawahnya itu ada harta warisan untuk anak yatim. Kalau sampai bangunan ini rubuh, maka anak-anak yatim itu akan kesusahan mencari harta warisan orang tuanya. Karena tembok ini adalah tandanya. Maka supaya mudah ditemukan oleh anak-anak yatim itu, ku betulkan bangunan yang hampir roboh ini supaya mereka mudah menemukannya. Maka Nabi Musa kemudian menyesal karena sikapnya 3 kali yang menunjukkan tidak sabar. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian akhirnya komentar, seandainya Musa bersabar, maka akan lebih ada banyak kisah yang bisa kita ambil pelajaran dari 2 tokoh besar ini. Jadi kisahnya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis sama, tidak ada yang bertentangan. Bahkan di dalam hadis terkesan memberikan pelengkap terhadap redaksi di dalam ayat Al-Quran yang tidak ada. Atau justru kebalikannya, lafal yang tidak ada di dalam hadis disempurnakan, justru ada di dalam Al-Quran. Jadi kisahnya seperti itu. Tetapi kisah ini oleh orang-orang sufi malah dijadikan sebagai dasar untuk membangun akidah mereka. Akidah mereka itu apa? Bahwasanya tingkatan manusia tertinggi itu bukan Rasul, di bawahnya harusnya nabi dan yang paling bawah itu wali. Tapi orang-orang sufi itu malah membalik. Manusia yang paling baik, yang paling utama, yang paling hebat itu wali. Di bawahnya baru kemudian nabi, yang paling bawah itu adalah rasul. Argumen mereka adalah kisah 2 tokoh ini. Karena Nabi Musa adalah nabi atau rasul menemui Khadir yang merupakan wali. Berarti wali kedudukannya lebih tinggi dibandingkan nabi dan rasul. Yang kedua, dalam ajaran sufi itu agama dibagi menjadi 2. Ada tingkatan namanya syariat, yang paling tinggi itu ma'rifat, dalam istilah lain hakikat. Syariat itu apa sih? Ibadah-ibadah yang merupakan anak-anak tangga supaya manusia itu nanti bisa ke level ma'rifat atau mengenal Allah. Jadi orang sholat, zakat, saum, haji dan sebagainya itu hakikatnya punya tujuan. Tujuannya apa? Kenal Allah.
Yang aneh di mananya? Mereka punya keyakinan yang aneh, yaitu kalau orang sudah sampai level makrifat atau hakikat, maka gak usah ibadah lagi. Kenapa? Dia sudah kenal Allah. Maka hal ini kemudian tentu saja bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana Nabi Muhammad SAW sendiri sampai beliau wafat tetap beribadah. Bahkan Allah berkata di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Keyakinan di sini maksudnya apa? Maut. Beribadalah kepada Allah sampai ajal menjemputmu. Tapi tidak berlaku bagi orang-orang sufi, karena kalau sudah sampai level makrifat atau hakikat, boleh untuk meninggalkan syariat. Dengan alasan, contohnya Khadir. Merusak kapal, merusak barangnya orang lain kan haram. Tapi kenapa dia lakukan? Karena dia sudah levelnya makrifat. Kenapa dia membunuh? Padahal membunuh itu dilarang. Karena dia sudah levelnya makrifat, tidak perlu melaksanakan syariat lagi. Ini cara pandangnya orang-orang sufi yang berbahaya. Kemudian yang ketiga, hadis ini, kisah ini di dalam Al-Quran kemudian dibuat-buat oleh orang-orang sufi dengan statement konon Khadir itu belum meninggal. Khadir itu masih hidup, bahkan Khadir itu sering hadir di mimpi ulama-ulama mereka, pimpinan-pimpinan mereka, atau bahkan kepada orang-orang sufi, yang dalam mimpi itu Khadir memberitahukan ibadah-ibadah baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Maka kisah ini perlu dikawal dengan pengawalan yang ketat, karena tatkala kemudian tidak dikawal dengan pengawalan yang ketat, hasilnya nanti seperti ini. Sampai kemudian mengatakan orang yang sebenarnya adalah ODGJ, sebenarnya adalah orang gila, tapi malah dikatakan sebagai wali, gitu ya. Padahal mohon maaf, di tempat kita ini kan kadang-kadang juga ada orang gila. Maka ya hadirkan saja orang sufi itu termasuk orang gila, atau jangan-jangan wali jadab, gitu ya, wali itu gila. Maka hal ini tentu saja ya mohon maaf, dari akal sehat tidak bisa diterima, dari segi dalil juga tidak bisa diterima. Yang pertama kita bahas dulu siapakah Khadir. Ibnu Hajar Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, Syarah Shahihul Bukhari, sengaja membuat sebuah kitab khusus namanya Az-Zahrun Nadhar fi Halil Khadir. Kitab ini beliau susun untuk membantah kewalian Khadir alaihi salam. Kenapa? Karena kalau orang sufi sudah dibantah Khadir itu bukan wali tapi dia itu adalah nabi atau rasul, maka akidahnya runtuh. Tapi akidah orang sufi tetap terbangun kalau sampai Khadir itu masih dikatakan atau diyakini sebagai wali, maka dibantah oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Az-Zahrun Nadhar fi Halil Khadir. Tetapi dalam kitab yang lain seperti Al-Isobah, Fathul Bari sendiri juga dibantah sih, tapi tidak selengkap dalam kitab Az-Zahrun Nadhar fi Halil Khadir. Yang kemudian terjadi pembahasan di antara para ulama, Khadir itu sebenarnya siapa sih? Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan Khadir itu nabi. Ada yang mengatakan Khadir itu adalah wali, dan pendapat yang aneh yang langsung dikomentari oleh Al-Imam An-Nawawi, Khadir itu malaikat yang sedang nyamar jadi manusia. Tapi beliau langsung berkata, hada gharibun batilun. Ini adalah pendapat yang aneh dan batil. Kita fokus kepada 2 pendapat. Khadir itu siapa? Ada yang berpendapat nabi, dan ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Pertama karena Allah SWT menceritakan dalam surat Al-Kahfi maupun di dalam hadis di mana Khadir berkata kepada Nabi Musa, ya Musa inni ala ilmin min ilmillah. Wahai Musa, sesungguhnya aku berada di atas ilmu dari ilmunya Allah. Berarti Khadir itu punya ilmu dari siapa? Dari Allah. Orang yang dapat ilmu dari Allah itu siapa? Nabi. Yang kedua, ketika kita bicara 2 ayat dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Allah yang mengetahui perkara gaib yang tidak ditampakkan kepada siapapun kecuali yang ia ridhoi dari kalangan rasul. Khadir bakal tahu ini kalau kapal dilanjutkan bakal dirampok.
Khadir tahu anak ini ketika besar bakal jadi anak durhaka. Khadir tahu di bawah tembok ini ada harta warisan untuk anak yatim, itu perkara gaib. Yang dia bisa dapat perkara gaib itu dari siapa? Dari Allah. Yang diberitahukan perkara gaib oleh Allah siapa? Di dalam surat Al-Jin dikatakan mir rasulin, berarti dia utusannya Allah. Berarti lebih kuat pendapat yang mengatakan Khadir itu nabi dibandingkan yang mengatakan wali. Ada ulama besar Saudi, gurunya Syekh Utsaimin, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh Sa'di itu berpendapat Khadir itu wali. Tetapi wali dalam pengertian Syekh Sa'di itu tidak seperti pengertian orang-orang sufi, di mana wali itu paling tinggi, di bawahnya kemudian nabi, di bawahnya rasul. Karena kalau kita melihat perkataan-perkataan tokoh-tokoh sufi seperti Yazid Al-Bustami, ngeri. Yazid Al-Bustami itu pernah berkata, khutnal bahra wa waqafal anbiya wal mursalun ala sahirihi. Kami para wali itu sudah berada di tengah lautan dan menyelam, tapi para nabi dan rasul masih berada di tepi pantai. Jadi mereka merasa mereka itu lebih hebat dibandingkan para nabi dan rasul. Waliyatubillah. Demikian juga Ibnu Arabi, Bapak dan Ibu saya wanti-wanti kalau baca kitab Abu Yazid Al-Bustami maupun Ibnu Arabi hati-hati. Kalau belum punya akidah yang kuat akan terkesan kemudian lebih memahami Islam dengan cara pandang sufisme yang haram dibandingkan dengan cara pandang yang dibenarkan di dalam Islam. Baik. Kemudian kalau kemudian kasus di mana Khadir itu kok melubangi kapal, membunuh anak kecil, bahkan kemudian membetulkan tembok yang hampir roboh. Kenapa bisa seperti itu? Karena mohon maaf ya, para ulama ngomentarin karena Musa diutus untuk Bani Israel, sedangkan Khadir diutus untuk umatnya sendiri. Kalau kemudian ternyata Khadir itu adalah umatnya Nabi Musa, harusnya ketika berkenalan tidak harus pakai bertanya Musa Bani Israel. Kalau dia adalah umatnya Nabi Musa harusnya kenal siapa rasulnya, siapa nabinya. Tapi kemudian mereka seakan-akan baru saling kenal sampai kemudian diungkapkan apakah kamu Musa Bani Israel, menunjukkan berarti Musa untuk Bani Israel sendiri, sedangkan Khadir untuk kaumnya sendiri. Menunjukkan kalau kemudian yang dilakukan oleh Khadir berbeda dengan Nabi Musa karena mereka punya syariat yang berbeda, dua nabi yang berbeda. Yang kedua, tatkala kemudian dijelaskan aku ngelubangin kapal tujuannya ini, bunuh anak kecil tujuannya ini, membetulkan tembok yang hampir roboh tujuannya ini, yang awalnya Nabi Musa mengingkari kemudian menerima. Berarti ajaran atau yang dilakukan oleh Khadir tidak bertentangan dengan syariat Nabi Musa, karena ternyata ada hikmah tersendiri dari 3 perbuatan Khadir itu. Nah, sayangnya sekali lagi ya, karena ada orang-orang yang kemudian membalik urutan orang-orang yang harusnya levelnya itu wali, di atasnya nabi, kemudian paling atas itu adalah rasul, tapi malah dibalik wali, nabi, baru kemudian rasul, maka nggak aneh kalau kemudian kita menemukan hal-hal yang nyeleneh yang terjadi di masyarakat. Misalnya Asy-Sya'rani dalam kitab atau Bakat Al-Kubra itu menceritakan ada orang yang mengaku dirinya sebagai wali. Karena wali itu dalam pandangan orang sufi boleh keluar dari syariat, nggak main-main. Dia itu kemudian untuk menunjukkan kewaliannya, melakukan jima atau hubungan badan itu bukan kepada manusia lagi, tapi dia menjimai himar, menjimai keledai. Jadi dia bersetubuh dengan binatang, dengan keledai, untuk menunjukkan aku ini wali, sudah tidak ada beban syariat lagi. Waliyatubillah. Kemudian kalau di negara kita, seperti saya tampakkan di awal tadi ya kasus tentang Habib Bakar bin Abi Bakar, Habib Ja'far dari Pasuruan, yang sebenarnya mohon maaf, itu sebenarnya mereka adalah orang stres atau orang gila, tapi kemudian supaya orang-orang sufi punya sarana untuk melanjutkan ajaran mereka, kemudian malah digelari dengan wali jadab atau wali majdub. Saya sendiri pernah mengalami kasus ketika saya ke rumah teman saya.
Saya capek karena perjalanan panjang. Kemudian teman saya itu bukannya mempersilahkan saya istirahat, kemudian bilang, Mas, ingin hilang capekmu. Gitu. Emangnya di dalam ada tempat tidur gitu ya? Enggak, aku ajak ngaji ke pesantren sebelah ya. Hah? Ngaji gitu ya? Saya bingung. Bukannya mempersilahkan saya istirahat, menghilangkan rasa letih, tapi malah diajak ngaji. Tapi karena pesantrennya itu sebelah rumah teman saya, ya sudah saya turutin. Itu kejadiannya pada salat maghrib. Ketika kemudian akhirnya salat maghrib selesai, kita kemudian ke pondok pesantren yang tidak terlalu besar. Ya cuma 3 kali dari masjid ini, besar dan luasnya. Kemudian di situ ada beberapa santri yang penampilan seperti anak pondok pesantren. Di belakang ada beberapa santriwati, ya jumlahnya sekitar 45-an saya hitung. Yang kemudian ada meja dan kursi kosong di depan. Saya kemudian berpikir ini nanti berarti pembicaranya bakal ngomong di situ. Ya karena pengajian saya kemudian antusias. Sampai kemudian datanglah seorang laki-laki dengan penampilan seperti ustadz atau kiai duduk. Sampai di sini saya nggak ada hal yang membuat saya kaget. Kagetnya adalah tidak lama kemudian seorang santri bawa nampan. Yang kemudian nampan itu isinya apa? Topi miring dan bir bintang. Yang kemudian diletakkan di atas meja kiai itu. Saya sempat kaget. Hah? Di pondok pesantren ada topi miring dan bir bintang. Saya kemudian akhirnya tanya sama teman saya, itu beneran? Kemudian teman saya nggak mau jawab, tapi malah cuma ngomong gini, tanya deh sama santri-santrinya. Saya kemudian akhirnya tanya kepada santrinya, Mas, itu topi miring beneran sama bir bintang beneran? Iya, gitu ya. Terus dia ngomong, Mas orang baru ya? Iya, saya baru sampai. Gitu ya. Berarti itu minuman keras dong. Gitu. Apa jawaban santrinya? Kiai kami itu wali. Meskipun minumnya topi miring dan bir bintang, tapi kalau nanti sampai ke tenggorokan berubah jadi susu. Wal iyadzubillah. PR besar, Pak. Mohon maaf Nur Jamil, jangan cuma fokus kepada satu macam dakwah. Kita itu berhadapan dengan masyarakat seperti ini. Masyarakat yang masih punya keyakinan-keyakinan nyeleneh. Jadi kalau kemudian kita menganggap dakwah itu cuma menyampaikan hal-hal yang baik, tidak menelisik ke dalam permasalahan masyarakat itu apa, keyakinan masyarakat itu sudah benar atau tidak, itu sebuah hal yang mohon maaf belum bisa dikatakan dakwah. Berarti kita baru belajar Islam, baru ngajak orang untuk al-amru bil ma'ruf, tapi belum sampai kepada tingkatan dakwah sesungguhnya. Maka saya kemudian ketawa. Yang kemudian saya baru sadar, maksud teman saya supaya saya hilang capeknya itu adalah dengan ketawa itu. Akhirnya kemudian saya nggak mungkin lah menghadiri majelis ilmu yang kiainya saja minum minuman keras. Saya kemudian akhirnya keluar, ngobrol dengan teman saya sampai kemudian menjelang sholat isya. Teman saya kemudian ngajak bercanda, yuk sholat isya tadi. Saya kemudian enggak, gitu ya. Saya musola yang lain. Waliyadzubillah, gitu. Jadi ini PR besar kita karena di masyarakat masih ada hal-hal yang seperti itu. Ya karena Pasuruan, Gresik itu di Jawa Timur, PR besarnya Mas Eri ya, yang merupakan orang Jawa Timur. Oke, kemudian selanjutnya tentang akidah apakah Khadir itu masih hidup. Ibnu Jauzi alhamdulillah mengatakan ada 4 dalil yang menunjukkan Khadir itu sudah meninggal alias tidak hidup lagi. Yang pertama Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Apakah kami menjadikan manusia sebelummu itu abadi? Afa imitta fahumul khalidun. Apakah ketika engkau mati maka mereka kemudian yang kekal? Ayat ini dipahami oleh para ulama. Ayat ini mempertegas tidak ada manusia yang abadi. Nabi Muhammad SAW saja sebagai manusia terbaik saja mengalami proses meninggal, proses mati, apalagi Khadir. Kemudian yang kedua, hadis Al-Imam Al-Bukhari pernah ditanya, Khadir itu masih hidup nggak? Al-Imam Al-Bukhari tersenyum, kemudian beliau mengatakan, kalau beliau masih hidup, maka itu bertentangan dengan sabda Nabi, di mana Nabi itu pernah bersabda kepada para sahabat di waktu malam. Nabi saat itu melihat ke langit dalam keadaan posisi langit itu bulan purnama. Nabi mengatakan, sungguh setelah malam ini terjadi,
tidak akan ada lagi orang yang masih bisa hidup 100 tahun ke depan. Apa maksudnya? Sepanjang-panjangnya usia orang di hari itu, maka dia bakal mati 100 tahun ke depan. Dan Nabi tidak memberikan perkecualian kecuali Khadir. Termasuk Nabi sendiri tidak lama, bahkan tidak sampai melebihin 100 tahun setelah malam itu, beliau kemudian wafat. Kemudian yang ketiga, ijma' al-muhakkikun. Ijma' para ulama yang sampai derajat boleh mentahkik. Boleh mengatakan ini benar, ini salah, dengan pertimbangan yang sangat-sangat ilmiah dan pertimbangan yang dalam. Dan yang keempat, logika. Logika ini kita bangun di atas sabda Nabi. Nabi SAW pernah bersabda, seandainya Musa saudaraku itu masih hidup, dia bakal jadi pengikutku dan pembelaku. Nah pertanyaannya di mana Khadir? Kalau kemudian Khadir masih hidup di zaman Nabi. Di mana Khadir tatkala Nabi itu perang Badar? Di manakah Khadir tatkala Nabi itu sedang perang Uhud? Nabinya sedang berjuang dengan dan berperang. Kok tega-teganya kemudian dia tidak menemui dan membantu? Berarti dari 4 dalil ini memperkuat bahwasanya Khadir itu sudah meninggal. Tidak ada dalil yang memperkuat Khadir itu masih hidup kecuali cuma perkataan dari orang-orang sufi saja. Kemudian yang ketiga, kalaupun misalnya ada orang yang mengatakan Khadir pernah saya lihat dalam mimpi dan sebagainya, maka kita perlu akui ya, jin itu bisa nyamar. Jin itu tidak bisa menyamar kepada satu sosok saja, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Fa inna syaiton la yatamassalu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka dia benar-benar telah melihat aku. Karena setan tidak bisa menyerupakan dirinya denganku. Sabda Nabi ini berarti memberikan celah bahwasanya setan bisa nyamar jadi Khadir. Jadi bisa saja orang kemudian ngomong saya mimpi ketemu Khadir, tapi bukan Khadir beneran. Siapa? Jin yang nyamar jadi Khadir, setan yang sedang nyamar jadi Khadir. Yang kemudian bikin syariat-syariat baru dan sebagainya. Terakhir, apa faedah dari pertemuan dua tokoh besar ini? Banyak. Yang pertama, kisah ini mengisyaratkan tentang pentingnya menuntut ilmu. Bahkan Nabi Musa alaihissalam yang sebagai Nabi dan Rasul tugas utamanya adalah berdakwah. Beliau tinggalkan dulu dakwahnya demi menuntut ilmu. Kenapa? Ilmu itu penting banget. Tapi seandainya kita dalam kondisi tidak ada yang perlu kita tinggalkan, nuntut ilmu jalan, dakwah juga jalan, itu lebih utama. Tapi kalau kita terbentur, dakwah atau nuntut ilmu, dari kisah ini jelas, menuntut ilmu lebih utama daripada berdakwah. Kemudian yang kedua, faedahnya apa? Keutamaan berjalan menuntut ilmu. Kalau Bapak dan Ibu merasa ilmu agamanya sudah cukup, mohon maaf, malulah kita dengan generasi salaf. Generasi salaf itu ketika menuntut ilmu itu penuh dengan pengorbanan. Saya nuntut ilmu di luar negeri, naiknya apa? Pesawat, naiknya bis dan sebagainya. Kalau orang-orang ulama salaf zaman dulu banyak yang jalan kaki. Bahkan ada ulama salaf yang ketika membawa kitab di tas, di punggungnya, sampai di tujuan itu kemudian kitabnya basah semua oleh keringatnya. Menunjukkan kita itu nggak ada apa-apanya dalam menuntut ilmu dibandingkan generasi salaf. Apapun gelar bapak dan ibu, profesor atau dokter, saya tidak terlalu kagum. Kenapa? Ilmu orang zaman sekarang nggak bisa dibandingkan dengan ilmu orang zaman dulu. Tetapi hadis dari Nabi ini semakin memperkuat kalau kemudian seseorang itu menuntut ilmu lebih berat dibandingkan dia menuntut ilmu dalam kondisi yang tidak berat, maka pahalanya lebih besar yang menuntut ilmu dalam kondisi lebih berat dibandingkan yang mudah-mudah saja. Maka saya tidak menyarankan Bapak dan Ibu nuntut ilmu dari YouTube. Saya tidak menyarankan Bapak dan Ibu cuma mencukupkan melihat dari TV. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Atas salaka ini tidak bisa dimungkiri, yaitu menempuh perjalanan yang identik dengan jalan kaki. Kalau sampai kemudian Bapak Ibu tidak mau menghadiri majelis ilmu, cukup mendatangkan ilmu bukan mendatangi, maka hadis itu kata para ulama
tidak berlaku bagi orang-orang yang hanya berguru kepada YouTube dan sebagainya. Meskipun di dalam YouTube itu adalah ustadz-ustadz yang mumpuni, ustadz-ustadz terkenal dan sebagainya, tetapi para ustadz itu saya yakin lebih suka untuk didatangi langsung dibandingkan mencukupkan diri kepada orang-orang yang melihat beliau dari internet dan sebagainya. Yang ketiga, pelajarannya adalah boleh mengambil pembantu. Nabi Musa ketika akan menemui Khadir mengangkat Yusha bin Nun menjadi pembantunya. Bahkan kalau kemudian Khadir itu dikatakan sebagai wali bukan nabi, maka ada isyarat diperbolehkan menuntut ilmu kepada orang yang derajatnya di bawahnya. Menuntut ilmu itu tidak harus kepada orang yang bertitel. Menuntut ilmu itu tidak harus kepada orang yang punya viewers dan pengikut yang banyak di channel YouTube-nya, di Instagram-nya dan sebagainya. Tidak harus. Kenapa belum jaminan orang yang bertitel itu kemudian berilmu? Banyak kiai, banyak ustadz yang tidak bertitel tetapi ilmunya luas. Tetapi yang sangat kita sayangkan ada orang-orang yang bertitel tetapi kemudian ngomongnya kayak tidak menggambarkan kalau dia itu adalah orang berilmu. Kenapa? Gelar zaman sekarang itu kayak bisnis, Pak. Yang penting Bapak bisa bikin karya ilmiah dengan variabel X, Y, atau X, Y, Z, maka itu sudah bisa mendapatkan gelar S2 atau S3. Dah kayak gitu. Masalah isinya bagaimana, di zaman sekarang seakan-akan tidak ada pertanggungjawaban. Makanya kasus Abdul Aziz bikin disertasi yang kemudian ternyata malah menggugat hukum Islam. Islam larang zina, tetapi disertasinya malah seakan-akan Islam melegalkan zina. Maka harusnya pengujinya itu kemudian mengkritik dan menolak disertasi itu. Kenapa? Bertentangan dengan syariat Islam. Tapi karena penyusunannya itu ilmiah sesuai dengan variabelnya X, Y, Z, maka akhirnya kemudian diloloskan. Aneh kan? Maka hal seperti ini yang kemudian membuat kita ngenes, banyak masyarakat ngundang orang karena titelnya. Ngundang orang karena dia adalah dosen, dia pengajar di kampus-kampus tertentu yang belum tentu berakidah yang benar, belum tentu kemudian ketika yang dibicarakan adalah sesuatu yang dibenarkan di dalam Islam. Kemudian yang kelima, ada isyarat kala Nabi Musa minta dijadikan murid oleh Khadir, beliau kemudian mengucapkan kalimat tawadhu. Sesungguhnya engkau dapat ilmu dari Allah yang tidak diberikan kepadaku, aku pun punya ilmu dari Allah yang diberikan kepadaku tapi tidak kepada dirimu. Menunjukkan kalau jadi santri, mau jadi orang yang menuntut ilmu itu salah satu etikanya adalah tawadhu. Satu hal yang sangat mengganggu di zaman sekarang itu adalah banyak murid-murid yang sombong. Sombong misalnya dari segi mohon maaf, ngundang ustadz saja kadang-kadang sombong. Ngundang ustadz itu etikanya, adabnya itu adalah ya kalau ngundang jangan mepet-mepet. Ustadz itu kalau dianggap sebagai guru kita, itu kalau kita ngundang itu ya harus ada etikanya. Ngundang itu kalau bisa jauh-jauh hari. Ngundang dengan kalimat-kalimat yang sopan. Ada seorang ikhwan, ngundang saya itu kemudian ngomongnya nggak enak banget. Ustadz, besok Sabtu habis Isya ada acara nggak? Saya kemudian tanya, kayaknya nggak ada. Emang ada apa mas? Kalau bisa ngisi di tempat saya Ustadz, gitu ya. Ya kalau Ustadz longgar sih, kalau misalnya nggak longgar ya nggak apa-apa. Songong banget loh. Saya kemudian akhirnya terpaksa ngomong, ya udah mas, mending saya tak cari tempat yang lain. Kenapa nggak beretika? Karena kalau memang tujuannya untuk ilmu itu harusnya tawadhu dan sebagainya. Kita malu kepada saudara-saudara kita nahdiyin yang mereka menunjukkan tawadhunya kepada kiainya, ustadznya dan sebagainya. Meskipun kadang-kadang kita juga melihat ada sikap berlebihan. Misalnya berlebihannya apa? Ya kalau kemudian kiainya minum itu ditunggu sisanya. Jadi etika di beberapa ponpes NU itu unik. Kiai itu nggak boleh menghabiskan minumannya. Kenapa? Karena itu nanti jadi bakal barokahnya santri dan rebutan santri. Jadi sengaja kiainya itu kalau minum 3/4 maksimal atau bahkan cuma 2/3 sepertiganya disiapkan supaya nanti jadi rebutan santri. Bahkan ada beberapa santri itu yang berlebihan kepada kiai itu, sandal kiainya, sepatu kiainya itu kemudian dibasuh dengan air, airnya kemudian dikumpulkan dalam baskom kemudian diminum dengan mengharapkan barokah dari ilmunya sang kiai,
melalui perantara sandal dan sepatunya, waliyadzubillah. Yang seperti ini mohon maaf saya tidak setuju, saya tidak sepakat. Menghormati kiai dari segi kita ngelihat ya, yang di YouTube itu kan ada. Ketika kiai berjalan maka dibukakan jalan. Nunduk, tidak berani melihat wajah kiai langsung, saya kagum. Tapi kalau sudah sampai minum bekas air sandal dan sepatu, saya tidak setuju. Rebutan tehnya kiai itu juga saya tidak setuju. Makanya untuk menunjukkan saya bukan kiai di kalangan NU, saya itu kalau minum saya habiskan. Tapi ya dasar anak-anak atau santri-santri NU ya, udah habis, itu kemudian mereka gak kehabisan cara. Teh itu kan biasanya ada ampasnya. Itu kemudian mereka nyari air putih, aqua, dituangin ke gelas saya, kemudian diminum seampas-ampasnya. Waliyadzubillah, dengan harapan mereka nanti bisa seperti saya. Waliyadzubillah. Saya kadang-kadang makanya kalau kemudian ke tempat NU itu bawa air mineral. Tapi ya sekali lagi, anak-anak NU itu nggak kehabisan akal. Saya kemudian minum tuh, kemudian nanti ketika pulang mau saya bawa tuh diminta. Gitu ya. Minta barokahnya Ustaz, minta barokahnya gitu ya. Saya kemudian cuma mengatakan barokallahu fikum gitu. Saya mendoakan, tapi kemudian diminta botol saya dan sebagainya. Ya sudah, saya sudah berusaha mencegah, tapi mereka yang mungkin belum terdidik, belum dapat hidayah untuk bisa menghilangkan seperti itu. Kemudian isyarat dalam kisah ini adalah ati nagodaan. Nabi Musa ketika lapar kemudian ngomong kepada Yusha, berikan kepadaku makanan kita, menunjukkan makanan beliau dengan pembantunya nggak ada bedanya. Ini yang kemudian harus kita sadarkan kepada saudara-saudara kita yang masih memperlakukan pembantu itu dengan status, strata, derajat dan sebagainya. Bahkan ada artis yang sangat mengganggu pikiran saya. Ada artis yang terkenal dengan lagu dangdutnya. Pacarannya dibuat live, hamil duluan, nggak lama kemudian akhirnya cerai. Itu di zaman sekarang ini masih punya kebiasaan pembantunya itu makan di bawah. Dia dan keluarganya, bapak ibunya dan anaknya makan di meja makan, pembantunya itu makan dengan bukan piring, dilempar dan di bawah kayak anjing itu. Ya. Kalau saya ngomong anjing itu di dalam Islam tidak dilarang, mungkin saya ngomong anjing. Tapi karena dilarang ya sudah. Kemudian yang ketujuh, di antara hal yang menyebabkan orang itu terhalang mendapatkan sesuatu itu apa? Karena tidak sabar. Maka saya teringat ketika Ibnu Jauzi ngomentarin Hajar tatkala beliau bikin batas tatkala air Zam-Zam itu keluar. Ibnu Jauzi mengatakan seandainya Hajar tidak buru-buru bikin sumur, maka Zam-Zam itu bakal jadi lautan atau danau. Tapi karena dia terburu-buru membuat batas air Zam-Zam, akhirnya air Zam-Zam sekarang cuma jadi sumur. Kalau kita kemudian punya pembatas, akhirnya ketika dapat itu ya tidak optimal. Kenapa kita merasa sholat kita itu kok kemudian gak ada rasa khusyuknya, gak ada rasa nikmatnya? Karena memang kita membuat ada pembatas antara diri kita dengan Allah. Minimal pembatas kita itu apa? Dosa kita. Jadi kalau ingin gak ada pembatasnya, hilangkan dosa-dosa kita. Kemudian yang selanjutnya, bersabar dalam menuntut ilmu, yang ditunjukkan oleh Nabi Musa mengatakan, au amdiyah hukubah. Hukub di sini dari jamak dari kata hakibah. Hakibah dalam bahasa Arab modern artinya tas. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab kuno, hakibah itu artinya ukuran waktu. Konon paling panjang itu 80 tahun. Kalau jamak dalam bahasa Arab itu minimal 3. Hukub adalah jamak dari hakibah. Berarti Nabi Musa itu rela menuntut ilmu kepada Khodir selama 240 tahun. Kalau bentuk tunggalnya aja 80, jamak itu dihitung mulai dari 3. Berarti beliau rela menuntut ilmu sampai 240 tahun. Kemudian yang ke-9 ada kaidah irtikabu akhafid darain. Apa yang dilakukan oleh Khodir itu mengambil yang lebih ringan. Dia hancurkan kapal supaya kemudian tidak dirompak. Dia bunuh anak kecil itu supaya tidak merugikan orang tuanya karena anak ini nanti bakal jadi anak durhaka. Dia bangun kembali tembok yang hampir runtuh supaya lebih mudah ditemukan oleh si anak-anak yatim yang menjadi pewaris harta di bawah tembok itu. Dan yang ke-10 pelajaran yang kita bisa ambil adalah diperbolehkan berkhidmat kepada orang-orang soleh. Sebagaimana Yusha berkhidmat kepada Nabi Musa kemudian berkhidmat kepada Khodir. Maka itu kebiasaan yang diperbolehkan di dalam Islam. Dan saya tidak heran kalau kemudian saudara-saudara kita
ada yang kemudian datang ke rumah kiai, ustadz dan sebagainya, tujuannya cuma satu, menjadi orang yang mampu memberikan manfaat kepada kiai itu, mungkin dari hal-hal yang terkecil atau mungkin lebih daripada itu. Tapi demikian, moga-moga bermanfaat, moga-moga menjawab tentang pertanyaan siapakah Habib Bakar bin Abu Bakar dari Gresik dan siapakah Habib Ja'far dari Pasuruan. Jadi saya termasuk yang tidak mengakui mereka itu adalah wali, tetapi orang gila yang dipaksakan oleh orang-orang sufi untuk dapat gelar wali jadab atau majdub, supaya kemudian ajaran sufinya bisa langgeng, menyebabkan banyak orang yang tidak tertarik dengan sufi kemudian akhirnya tersesat dengan aliran sufi. Waliyadzubillah. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sarankan dulu apa yang mau tanya. Enggak ada. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Referensi akan saya tadi berilmu dan penting. Selanjutnya saya akan menyampaikan dalam kepengurusan atau pengelolaan dalam beragama, kalau misal kebijakan di masjid atau di musola atau di KUA atau di pemerintahan yang tidak ada sangkutnya dengan politik, kita ambil kebijakan sesuai dengan prinsip Islam atau fikih atau suara terbanyak tapi salah. Suara terbanyak tapi salah karena ada yang mengatakan atau menyebut sesuatu yang penting yang menentukan suara terbanyak walaupun salah. Tapi kebijakan itu ada masih kalau bisa. Terima kasih. Yang pertama, seingat saya juga pernah saya sampaikan di masjid ini ya. Tema 20 argumen yang salah dalam beragama. Di antara argumen yang salah dalam beragama itu adalah bersikap dalam beragama, mengambil keputusan dengan cara voting atau suara terbanyak. Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an itu sudah mengatakan ya, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ngikutin mayoritas manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka ayat ini mempertegas bahwasanya Islam tidak pernah mengajarkan tentang masalah suara terbanyak. Mohon maaf, demokrasi itu apa sih? Demokrasi di zaman sekarang itu lebih terkesan 50+1 itulah demokrasi. Siapakah 50+1? Belum tentu adalah pihak yang benar. Kalau ternyata, mohon maaf, saya tinggal di kampung maling, saya bukan maling, maka pasti keputusan di kampung maling itu saya harus ikutan jadi maling. Hal ini tidak berlaku di dalam Islam. Kalau saya bukan maling, berada di kampung maling, maka tugas saya adalah meskipun saya sendirian, meskipun saya cuma satu, bertugas untuk mengubah mayoritas ini. Jadi pendapat yang paling banyak pada hakikatnya tidak dibenarkan di dalam Islam. Yang kedua, berbeda halnya kalau kemudian hal itu sifatnya adalah duniawi. Misalnya ada pemilihan karom, ketua rombongan. Ada 2 orang yang kompeten, kemudian kita bingung siapakah di antara mereka yang lebih baik kita pilih, maka boleh kemudian voting. Karena apa? Karena kalaupun misalnya salah milih, tetap keduanya punya kemampuan yang sama, yaitu untuk menjadi ketua. Masalahnya mungkin dari segi kualitas, yang satu lebih baik, yang satu baik. Tapi kalau dalam masalah duniawi, para ulama memperbolehkan. Tapi kalau dalam masalah agama, tidak harus kemudian diputuskan dengan voting. Yang ketiga, voting itu baru boleh kalau memang kemudian dengan cara yang hal-hal yang islami kemudian tidak bisa ditempuh. Misalnya pemilihan ketua takmir, ada beberapa calon yang kalau kemudian dilihat dari pemilihnya kok sama semua, ya kemudian mau tidak mau ya harus di voting dan sebagainya. Tetapi diingat ya, kalau itu adalah musyawarah, maka hasil dari musyawarah itu harus diikuti oleh seluruh jamaah. Meskipun hasil musyawarah itu kemudian mohon maaf dalam pandangan kita nanti bakal salah.
Kalau sudah ditentukan dalam jamaah, dalam musyawarah, maka salahnya pun juga tidak boleh kita salahkan, kita koreksi saja. Karena sebagian orang, mohon maaf, tidak dewasa dalam bermusyawarah. Dia usulnya tidak dipakai, usul orang lain lebih dipakai, itu kemudian jadi hasil keputusan musyawarah. Ketika kemudian hasil musyawarah dilaksanakan ternyata salah, banyak di antara orang yang tidak dewasa itu kemudian mengatakan, nah aku udah bilang kan, harusnya ikut pendapatku, ideku, biar nggak salah. Enggak. Nabi pun pernah musyawarah dengan para sahabat. Di antaranya saya pernah cerita dalam perang Khandaq itu apakah keluar dari Madinah atau bertahan. Nabi itu pengennya keluar dari kota Madinah. Tapi ternyata yang pendapat Allah benarkan adalah pendapatnya Salman Al-Farisi. Bikin benteng saja di Madinah. Nabi konsekuen kalau memang hasil musyawarah lebih Allah setujui pendapat sahabat dibandingkan pendapatku, Nabi tidak gengsi sebagai Rasul untuk ikutin pendapat sahabat. Ininya gitu loh. Jadi kalau dikit-dikit kemudian banyak-banyakan dan sebagainya itu sebenarnya tidak diajarkan di dalam Islam. Lebih baik cari mufakatnya dulu. Tanpa harus kemudian voting, ada nggak titik temunya. Tapi kalau kemudian voting itu boleh nggak, itu adalah pilihan terakhir. Tapi biasanya dalam masalah dunia. Wallahu a'lam. Saya ingin orang ini jadi penasihat masjid ini, tetapi orang itu tidak tahu agama. Ya, masjid kan bukan jadi dengan agama, tetapi memaksakan orang yang tidak tahu masjid, tapi jadi penasihat agama. Itulah yang terjadi di banyak masjid. Banyak masjid di tempat kita itu nggak maju-maju. Kenapa? Karena salah dalam milih takmir. Saya dulu pernah ceritakan, masyarakat kita itu milih takmir biasanya pertimbangan pertama itu apa? Sugih. Ya kan? Kebanyakan masyarakat kita tuh milih takmir dari segi apa? Kekayaan. Bayangannya adalah nanti kalau takmir kita kaya, nanti kalau bangun masjid gampang. Dia yang nombokin, dia yang nyari duit dan sebagainya. Karena memang masyarakat kita zaman sekarang tuh pikirannya materialis. Masjid itu dikatakan makmur kalau dilihat dari indahnya bangunan. Maka kok kemudian cara pandang seperti ini, berarti nanti milih pengurus dalam masjid itu ya asal-asalan. Milih pengurus ini karena dia punya titel. Dia adalah tokoh di daerah itu, padahal komitmennya dengan masjid nggak ada, ibadahnya diragukan. Aneh. Padahal kalau kita kemudian kembali kepada ayat tentang masalah memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallahi, apa lanjutannya? Kaitannya dengan ibadah. Mereka mendirikan sholat, beriman kepada Allah dan sebagainya. Maka indikator orang itu boleh dijadikan pengurus masjid, takmir masjid itu apa? Harus sesuai dengan ayat itu. Setidaknya minimalnya komitmen dengan sholat di masjid yang dia urus. Aneh punya pengurus tapi nggak pernah sholat di masjid itu, di masjid yang dia urusin. Berarti pemilihannya bukan berdasarkan untuk kemakmuran masjid, tapi pertimbangan-pertimbangan dunia. Jangan perlakukan masjid seperti perusahaan. Kalau perusahaan itu kemudian tidak memilih segala sesuatu dengan pertimbangan duniawi yang tepat, bisa bangkrut. Tapi kalau kemudian masjid pertimbangannya bukan seperti perusahaan, nyari orang sesoleh mungkin. Moga-moga dengan kesolehannya Allah berikan kepada dia banyak ide untuk memakmurkan masjid. Wallahu a'lam. Jadi milih orang itu the right man on the right place. Jangan cuma pintar ngomong tapi komitmen nggak ada. Lebih baik dimulai dari orang yang berkomitmen dulu, baru kemudian nyari dia pintar berbicara, menemukan ide dan sebagainya atau tidak. Yang kedua, PR dari setiap masjid itu apa? Mencari orang yang bisa menjadi pemikir dan pekerja. Yang kadang-kadang salah dalam suatu organisasi masjid itu apa? Dia pemikir dijadikan pekerja, dia pekerja dijadikan pemikir. Teman saya itu pekerja, dia nggak bisa mikir. Ketika kemudian dijadikan kepala si dakwah pendidikan, nggak ada gerakannya. Kenapa? Dia pekerja. Tapi kemudian ketika diangkat jadi staf di bagian keuangan masjid, masjid ada dananya terus. Dia pintar nyari sponsor, dia pintar nyari donatur dan sebagainya. Karena tipikalnya pekerja.
disuruh mikir nggak bisa. Kebalikannya orang tuh kalau kemudian pemikir disuruh kerja ya nggak bisa. Kenapa? Dia cuma punya konsep karena nanti ada yang mikir. Insinyur itu belum tentu bisa ngaduk semen. Paham ya? Insinyur itu belum tentu bisa memasang pondasi-pondasi rumah itu dengan baik dan benar. Dia cuma tahu teorinya, tapi dia tipikalnya adalah tempatnya pemikir, ada yang sebagai pekerja. Nah, tugas dari ketua takmir itu apa? Cari orang yang dia pemikir di tempat ini, dia bekerja di tempat ini. Jangan sampai kebalik. Dan jangan hanggabai. Ini kayaknya dia mikir bisa, kerja ya bisa, jangan. Kalau bisa profesional, mikir-mikir saja, kerja-kerja saja, biar kemudian lebih mudah dalam bekerja dan sebagainya. Wallahu a'lam. Amar Dono, mau tanya? Oh, nggih. Nggak jadi ya. Gitu ya. Alhamdulillah, moga-moga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.